Salam selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 dengan tema hidup dalam keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan mengaku menggunakan mulut, dengan mempercayai dalam hati. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini akan mengingatkan kita kembali mengenai siapa Yesus di dalam kehidupan manusia. Jikalau kita membaca sepenuhnya di dalam Roma 10, ini mulai dari ayat yang keempat, kita mengetahui bahwa Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita memperhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat, apa yang dilontarkan Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat ke-9, membuat kita menyadari bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia, tetapi kita sadar bahwa Yesus juga pencipta atas segala sesuatu. Dan kalau kita memperhatikan kalimat dari apa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus ini, dikatakan di sana, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan dalam perjanjian baru lebih merujuk kepada penguasa. Yesus dikatakan di sana penguasa. Dan kalau kita memperhatikan konteks penguasa di sini, ini tidak bisa diartikan dalam arti manusia biasa, tetapi harus diartikan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi penguasa di dalam kata Tuhan di sini tidak bisa diartikan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang adalah penguasa. Tidak bisa diartikan ke arah sana, tetapi Yesus harus diartikan bahwa dia adalah penguasa sebab dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari mana kita mengetahui hal itu? Kalau kita memperhatikan baik-baik apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya konteks yang dipaparkan Rasul Paulus mengenai kata Tuhan, yaitu dalam bahasa asli Kurios, sering digunakan di dalam perjanjian lama, baik di dalam kitab Yoel maupun kitab Yesaya, yang merujuk kepada nama Tuhan dalam perjanjian lama, yang kalau kita membaca di dalam teks perjanjian lama Tuhan dengan huruf kapital semua, yang merujuk dalam tafsiran teologi dalam Eropa sering disebut dengan nama Yahweh, maka kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang merujuk kepada Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Maka siapapun yang membantah bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, karena akhir-akhir ini semakin kita dihebohkan dengan suatu kenyataan seorang pendeta besar. Tidak usah saya sembunyikan lagi namanya, Pendeta Erastus Sabdono, mengatakan bahwa Yesus bukanlah Yahweh, Yesus bukanlah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Yesus bukanlah juru selamat yang sebenarnya. Yesus bukan Allah yang sejati. Membuat hal yang dipaparkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini menjadi buram, menjadi sesuatu yang berantakan karena apa yang dilontarkan oleh pendeta Erastus Abdono ini. Maka dengan tegas dan berani kita mengatakan perihal dari apa yang dipaparkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada saat ini. Yesus tidak hanya manusia biasa seperti yang dilontarkan oleh pendeta Erastus Abdono, di mana manusia biasa itu diangkat menjadi penguasa atas segala sesuatu karena kesempurnaannya menaati kehendak Bapa. Hal ini telah menodai iman kekristenan. Dan sesungguhnya apa yang dilontarkan pendeta Erastus Abdono tidaklah berasal dari iman Kristen. Maka bisa dikatakan sekalipun dia bergelar pendeta, sekalipun dia adalah doktor, tetapi ketika dia mengatakan Yesus bukanlah Allah, bukanlah Allah yang sejati, Yesus sama seperti manusia pada umumnya, tetapi dia diangkat menjadi anak Allah karena ketaatannya kepada Bapa. Ini membuat kita sadar bahwa apa yang dilontarkannya telah menodai nama Yesus sebagai pencipta segala sesuatu, sebab dia adalah firman yang ada di dalam diri Bapa. Dan kita akan menyadari bahwa sekalipun Yesus adalah Tuhan atas pencipta segala sesuatu, dia adalah Yahweh itu sendiri, kita akan sadar bahwa apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada saat ini, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata Allah di sini jelas merujuk kepada pengertian bahwa ada pribadi Bapa yang telah membangkitkan Yesus dalam keadaan sebagai manusia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh pendeta Erastus Abdono, kita akan menyadari bahwa pendeta Erastus Abdono jelas mengatakan bahwa Yesus bukanlah Yahweh, Yesus bukanlah Tuhan, karena bukan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Maka dari itu hal ini haruslah kita tentang. Karena di dalam pribadi Yahweh itu bukan hanya ada pribadi Bapa, tetapi ada pribadi anaknya atau firman yang selalu bersama-sama dengan Bapa. Karena jelas dikatakan di dalam di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes jelas mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu selalu ada di dalam diri Allah, bersama dengan Bapa. Sebelum dia menjadi manusia, dia selalu melekat, selalu ada di dalam hadirat Bapa. Dan bahkan ketika dia menjadi manusia, dia selalu ada di dalam hadirat Bapa. Dan di saat yang bersama, Bapa adalah Yahweh, Sang Firman itu juga adalah Yahweh, dan Roh Kudus adalah Yahweh, karena Firman dan Roh Kudus itu selalu ada di dalam diri Bapa. Sekalipun dapat dibedakan, kita dapat mengetahui bahwa Bapa dan firman-Nya itu tidak terpisah. Sekalipun dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak terpisah. Tetapi di saat yang bersama, karena dia mati dalam keadaan sebagai manusia, Bapalah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dalam keadaan sebagai
manusia. Bukan dalam nature ilahi sang firman itu, tetapi dalam keadaan sebagai manusialah Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Maka sekalipun kita mengetahui bahwa Yesus yang adalah Tuhan atas segala sesuatu itu, dia datang menjadi manusia, diutus oleh Bapanya. Dan di saat yang bersama, dia yang ada bersama dengan Bapa itu dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati. Maka kita sadar sekalipun dapat dibedakan pribadi antara Bapa dengan firman-Nya atau anaknya, Yesus tetaplah Tuhan pencipta segala sesuatu, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan dalam pernyataan yang dilontarkan Rasul Paulus pada saat kita mendengar di dalam Roma 10 ayat ke-9 ini, sudah jelas dan tegas sebenarnya menentang apa yang dilontarkan oleh Pendeta Dr. Erastus Abdono yang menolak keilahian Yesus, yang mana dia satu dengan Bapa. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah firman yang dinyatakan di dalam Rasul Yohanes, di dalam Injil Yohanes. Dia tidak percaya bahwa dia adalah Logos. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Dafar yang dimiliki oleh Bapa. Maka kita harus menentang hal itu. Karena Yesus adalah firman yang dimiliki oleh Bapa sejak semula. Maka dia layak kita sembah dan kita puja. Bukan karena ketaatannya kepada Bapa, sebab dialah sendiri yang adalah Allah yang telah datang menjadi manusia yang diutus oleh Bapa. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, hidup dalam keselamatan yang kita miliki, jikalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, bahwa dia pencipta segala sesuatu, penguasa sebab dia adalah Allah, sebab dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita juga harus mempercayai dalam hati bahwa di saat yang sama ketika kesatuannya dengan Bapa itu, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa. Kita tidak bisa menolak bahwa Bapa telah membangkitkan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Hal ini mengingatkan kita akan adanya perbedaan pribadi di dalam diri Yahweh, bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Keselamatan tidak bisa dikerjakan oleh manusia manapun, kecuali Tuhan yang menjadi manusia. Kita harus menolak pemahaman-pemahaman bahwa ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna, yang diangkat menjadi anak Allah, dan dia menjadi penguasa atas segala sesuatu. Kita harus menolak hal itu. Tidak ada yang layak melakukan pekerjaan keselamatan itu kecuali Allah yang telah datang menjadi manusia di dalam diri sang firman itu, yang telah diutus oleh Bapanya. Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal itu, supaya kita memperoleh keselamatan. Jadi, lawanlah kesesatan-kesesatan yang dilontarkan oleh siapapun, sekalipun itu pendeta besar yang mengaku dan membawa iman kekristenan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Yesus adalah pencipta, penguasa segala sesuatu. Bukan karena dia sempurna melakukan kehendak Bapa, tetapi karena memang dialah Allah yang bersama dengan Bapa di dalam wujud Bapa itu telah datang menjadi manusia, telah mati bagi kita, karena Bapa
dalam membangkitkan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Percayakah kita akan hal ini? Jikalau kita percaya akan hal ini, maka engkau akan diselamatkan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.